Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur sekali, hari Kamis 21 Mei 2020 kita boleh menyelenggarakan ibadah secara online di gereja kita GBD Immanuel dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuliakan Tuhan dengan mengangkat pujian Mana Ada Sobat Lagi. Mana ada sobat lagi.
Kristus, Bapak Heri membuka dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, di ibadah online pada hari kenaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu, Roh Kudus hadir dalam tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap ibadah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pujian-pujian kita. Kita angkat pujian yang ceria, pujian yang meriah, sebab Dia hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah hati kita, pikiran kita diperbaharui dengan firman Tuhan. Kita angkat pujian hanya nama Yesus. Tiada jalan
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan kenyataan, akhirnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan kepastian, berikanku kepastian, berikanku kepastian. Sekali lagi, berikanku kepastian. Tuhan Yesus, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan, waktu demi waktu telah kami lalui Tuhan. Kami telah menaikkan pujian di hadapan-Mu, telah menyembah Engkau Tuhan. Saat ini saatnya kami akan dengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu itu menjadikan, mengubah hati kami, pikiran kami yang belum seturut dengan kehendak Tuhan. Bila firman Tuhan itu menjadikan gada di dalam kehidupan kami, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, jemaat-Mu GPD Immanuel Bantul ini Tuhan, juga mengalami ancaman gangguan dari virus corona. Kami percaya Tuhan, dengan kehadiran Engkau di dalam hidup kami, kehadiran firman di dalam pikiran hati kami, menjadikan kami lebih kuat lagi menatap hidup ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kau sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, boleh menyampaikan kuasa firman-Mu. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya firman ini Tuhan, kami tangking, kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan penuhan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom dari Batam buat jemaat GPDI Bantul. Saya senang berjumpa dengan saudara walau lewat ibadah online ya,
Dan saya berdoa suatu saat kita bisa bertemu secara langsung. Itu menjadi doa saya. Suatu saat saya bisa ke Jogja, lalu saya bisa bertemu langsung dengan jemaat yang ada di sana. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala GPDI Immanuel Bantul yang pada kesempatan ini boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan sedikit renungan dari kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dan saya di sini Pendeta Yohanes Chia. Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia Kepulauan Batam. Ya, itu saja sedikit perkenalan, saudara. Nah, sebelum kita sama-sama mendengar renungan firman Tuhan hari ini, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita semua yang ada di rumah masing-masing, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi kami hari ini, di hari yang istimewa ini. Kami boleh beribadah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami bersyukur Tuhan, tahun ini kami masih boleh merayakannya. Adalah anugerah Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kuduskan dan siapkan hati pikiran kami untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kami mau dengar hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom untuk jemaat GPDI Immanuel Bantul yang ada di rumah masing-masing. Tentunya saya percaya saudara mengambil kesempatan hari ini untuk beribadah, merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Nah, untuk memulai pemberitaan firman ini, saya mau ajak kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Nanti saudara bisa baca di layar handphone, di layar televisi saudara, atau saudara bisa juga buka Alkitab manual saudara atau Alkitab elektronik saudara. Mari kita baca. Dan saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali memperingati peristiwa besar, ya. Peristiwa besar ini berkaitan dengan iman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, yaitu peristiwa di mana Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia itu kembali ke tempat kediamannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selain peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dua peristiwa besar lainnya yaitu Paskah dan Natal. Ya, jadi kita tahu ada tiga peristiwa penting, ya. Kenaikan, Paskah, Natal, dan ketiga peristiwa besar ini tidak lepas dari iman Kristen. Tidak lepas dari iman percaya kita. Karena hanya orang Kristen, hanya kita saja yang percaya dengan peristiwa-peristiwa yang besar ini, saudara. Peristiwa hari ini yang kita rayakan itu tidak lepas dari peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus.
Karena tanpa kematian dan kebangkitannya, tentu peristiwa yang kita rayakan hari ini mungkin tidak pernah tertulis dalam Alkitab. Dan mengapa kita perlu merayakannya, saudara? Karena hal ini sebagai bukti iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan sebagai Tuhan, kita juga percaya bahwa tidak ada yang tidak dapat Dia lakukan, saudara. Jangankan berjalan di atas air, Alkitab menuliskan ada 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Dan Yesus naik ke sorga, Dia tidak menggunakan Lion Air, Citylink atau pesawat Garuda. Kendaraannya adalah awan, saudara. Ada banyak bukti nyata yang lain. Dan ini bukan cerita karangan yang dicatat di dalam Alkitab, saudara. Pribadi yang namanya Yesus Kristus ini melakukan banyak hal yang hebat. Dan itu di luar nalar manusia. Maut tidak bisa menguasainya. 3 hari setelah mati Dia bangkit. Ini kan di luar nalar manusia. Angin badai taat kepadanya. Ini juga di luar nalar manusia. Roh orang yang sudah mati bisa dipanggil Tuhan masuk lagi ke tubuh orang yang sudah mati tersebut, dan orang bangkit. Itu juga di luar nalar manusia. Buta melihat, lumpuh berjalan tanpa harus masuk ruang operasi, saudara. Bahkan hanya dengan 5 roti 2 ikan, ribuan orang makan dengan kenyang dan bersisa. Bahkan ikan di danau pun taat kepadanya. Nah, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun ada banyak hal yang hebat yang dilakukan oleh Yesus dari sejak Dia memulai pelayanan sampai kepada kenaikannya ke sorga, itu pun tidak membuat seluruh orang Israel menjadi percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, dengan perkembangan teknologi yang pesat, banyak manusia makin tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saya dan saudara jemaat GPD Immanuel Bantul, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus walaupun kita tidak melihat. Haleluya. Nah, yang membuat kita bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah iman kita. Dan iman itu adalah pemberian Allah. Jadi sederhananya ialah tanpa pemberian iman oleh Tuhan dalam hidup kita, maka apapun yang ditulis dalam firman Tuhan tentang kehebatan Yesus ini, itu hanyalah cerita dongeng. Saudara, mengapa agama di luar Kristen tidak mau percaya kepada Yesus? Karena kepada mereka Allah tidak atau belum memberikan iman untuk mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi saudara perlu tahu bahwa iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah naik ke sorga, itu adalah berkat yang besar, saudara. Dan kita harus syukuri itu. Bukan hanya syukuri, tapi kita harus jaga iman yang diberikan oleh Tuhan. Itu berkat yang besar. Nah, berkat yang besar ini telah diberikan Allah kepada kita. Kenapa Allah memberikannya kepada kita? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih di antara mereka yang belum dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Jadi siapakah saudara di hadapan Allah? Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita ini orang-orang pilihan, saudara. Saudara bukan orang sembarangan. Makanya sebagai orang Kristen, kita tidak boleh
menjalani hidup kita dengan sembarangan. Kita orang pilihan, saudara. Waktu Yesus naik ke sorga, peristiwa itu disaksikan oleh 500 orang. 500 orang ini adalah orang-orang yang sudah dipilih. Makanya mereka disebut murid, dan mereka mendapat hak istimewa untuk menyaksikan peristiwa itu. Murid-murid yang pertama mendapat hak untuk menyaksikan peristiwa Yesus naik ke sorga. Dan kita pun sebagai murid-murid yang terakhir juga akan mendapat hak yang istimewa, yaitu untuk menyaksikan kedatangannya yang kedua kali dan diangkat naik ke sorga, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Haleluya. Saudara, waktu Tuhan Yesus akan dan mau naik ke sorga, ada 3 perkara besar yang disediakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. 3 perkara itu menyangkut amanat. Yang kedua bicara tentang janji. Dan yang ketiga bicara tentang penyediaan Allah. Nah, ini tema yang saya mau angkat hari ini, yaitu tentang 3 perkara besar yang disediakan Tuhan bagi saya, bagi semua kita yang percaya kepada Yesus. Yang pertama itu menyangkut amanat. Yang kedua itu menyangkut janji. Dan yang ketiga itu menyangkut penyediaan Allah. Nah, saya ajak kita untuk melihat ini satu persatu, saudara, ini kasih Tuhan. Yang pertama, amanat. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka. Nah, yang saya mau garis bawahi dari ayat 19-20 ini adalah kata pergilah dan ajarlah mereka. Saudara, the Great Commission atau amanat agung adalah sebuah amanat yang nilainya lebih tinggi dari sebuah perintah, saudara. Saudara dikasih Tuhan, detik-detik di mana Yesus mau naik ke sorga, ada pesan penting yang disampaikannya kepada para murid. Dan isi dari pesan itu ialah kamu harus memberitakan tentang keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Makanya kalimat awal dari pesan itu ialah pergilah. Pergilah. Saudara, jadi ada amanat yang diberikan Tuhan Yesus, dan amanat itu menjadi tanggung jawab semua orang percaya sampai kepada generasi saya, generasi kita sekarang ini. Itu sebabnya, saudara yang dikasih Tuhan, tugas memberitakan Injil itu bukan hanya untuk mereka yang bertitel pendeta, misionaris, evangelis, tetapi amanat agung ini adalah tugas semua orang percaya. Tugas saya, tugas saudara. Karena pada waktu perintah ini diberikan, saudara, yang kumpul di situ bukan para pendeta, bukan para misionaris atau evangelis, tetapi yang ada di situ ialah murid-murid. Dan kita ini juga adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, kita diingatkan kembali tentang tugas
dan panggilan setiap kita, yaitu menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil, memenangkan jiwa, menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia. Ya, bisa saja memang kita menolak untuk melakukannya dengan berbagai alasan. Saya belum cukup umur, Pak. Saya sudah terlalu tua, Om. Saya baru menikah, Om. Saya sibuk kerja, Om. Saya kurang sehat, Om. Gak pandai saya bicara, Om. Saya tidak punya talenta, Om. Bla 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 bla. Berbagai alasan bisa kita ajukan kepada Tuhan. Tapi coba kita perhatikan kalimat terakhir ya. Di ayat yang ke-20 dari Matius 28. Dikatakan di situ, Yesus nih yang ngomong, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara, untuk kita dapat mengalami penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman, kuncinya adalah pergi dan menjadi saksi. Orang Kristen senangnya kalimat terakhir ya, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman." Enak dengarnya, saudara. Karena itu berita baik. Tapi jangan lupa, ayat ini bukan sepenggal-sepenggal. Ini satu kesatuan dari tugas amanat The Great Commission tadi, saudara. Kalau kita ingin mengalami penyertaan Tuhan di berbagai musim hidup kita, maka kita harus melakukan amanat agung ini. Beritakan tentang Yesus. Beritakan kabar baik itu. Kasih tahu orang-orang bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, antara amanat agung dan penyertaan Tuhan itu satu paket. Kalau saudara ingin mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, sampaikan kabar baik ini kepada setiap orang yang saudara temui. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ada banyak cara yang bisa kita pakai untuk memberitakan kabar baik, dan cara yang paling sederhana adalah memberitakan tentang Yesus lewat hidup kita, saudara. Lewat hidup kita. Bagaimana cara kita bergaul? Biarkan orang melihat Yesus dari hidup kita. Ya, bagaimana cara kita berbicara? Biarkan orang tahu tentang Yesus dari setiap perkataan kita. Bagaimana cara kita bersikap? Bagaimana cara kita bekerja? Bagaimana cara kita bertingkah laku? Biarkan orang melihat Yesus ada di situ melalui hidup kita, saudara. Itu juga bagian dari Injil yang ada dalam hidup kita, yang kita beritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, sudah banyak kesaksian orang menjadi percaya kepada Yesus dari perbuatan orang-orang Kristen yang menjadi berkat. Makanya jangan berhenti kita menjadi terang, garam bagi dunia ini. Karena Yesus juga pernah berkata, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Itu cara yang paling sederhana. Dari sikap, tingkah laku, bagaimana cara kita bergaul, berkata-kata.
Mari kita memberitakan tentang Yesus di situ, saudara. Dan biarkan orang melihat Yesus dari seluruh perbuatan hidup kita. Ini amanat yang menjadi tanggung jawab semua orang percaya. Jadi kalau saudara berkata, saya orang yang percaya kepada Yesus, maka saudara menjadi bagian dari orang yang punya tanggung jawab untuk memberitakan tentang Yesus. Haleluya. Itu perkara besar yang pertama, saudara, yaitu tentang amanat. Dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Nah, dua perkara besar lainnya itu adalah bagiannya Tuhan untuk kita. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat ke-11, saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Yang kedua ini bicara tentang janji Tuhan bagi gerejanya, bagi setiap anak-anaknya. Janji yang luar biasa ini, saudara. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, ayat ini memberi kepastian kepada kita bahwa suatu hari nanti Yesus pasti datang kembali. Yesus pasti datang kembali. Dan dia datang dengan dua cara. Yang pertama, Yesus datang di awan-awan, dan setiap orang yang sungguh-sungguh dengan dia akan diangkat, dan yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan akan ditinggalkan. Peristiwa ini disebut pengangkatan atau rapture. Nah, yang kedua, Yesus datang dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, lalu membangun kerajaannya di bumi selama 1000 tahun damai. Nah, saudara, apa yang ditulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 ini juga merupakan peneguhan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali nanti itu bukan di Amerika, Australia, Eropa, tetapi di Israel, tepatnya di Bukit Zaitun, saudara. Dia akan menjejakkan kakinya di situ. Jadi jika suatu saat saudara yang dikasih Tuhan, Anda mendengar orang berkata, oh Yesus ada di Jakarta, atau oh Yesus ada di Jogja, oh Yesus ada di kota A, kota ini, kota B. Saudara, jangan mau ditipu. Kita harus back to Bible, kembali kepada kebenaran Alkitab, ya. Sekarang lagi heboh, katanya ada Yesus yang sudah datang, tapi dalam tubuh wanita. Ada di Tiongkok. Ini kabar penyesatan, saudara. Kita harus menjadi Kristen yang dewasa. Kita harus mengerti apa yang ditulis dalam Alkitab. Jadi dari kisah ini kita tahu bahwa ada janji Allah yang luar biasa bagi saya dan saudara, bahwa Dia tidak meninggalkan kita begitu saja tanpa alasan.
Dia tidak meninggalkan kita begitu saja tanpa kejelasan. Yang paling penting, saudara, untuk kita perhatikan ialah persiapan kita dalam menyongsong kedatangannya yang kedua kali nanti. Itu yang penting untuk kita perhatikan dalam hidup kita. Karena pada masa itu, saudara, kepada kita akan diperhadapkan dengan dua hal, yaitu kamu diangkat atau kamu ditinggalkan. Saudara, hal kita diangkat atau ditinggalkan, saudara, ini bukan lagi Tuhan yang menentukan, tetapi kitalah yang menentukan apakah kita mau diangkat atau tidak. Karena itu tergantung persiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada banyak cerita perumpamaan dalam Alkitab tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Itu bicara tentang persiapan. 5 gadis yang bijaksana, mereka mempersiapkan diri. Tapi yang bodoh, mereka santai. Mereka tidak peduli dengan kehidupan rohani mereka. Mereka tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan hubungannya dengan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan ibadah. Mereka tidak peduli dengan pembacaan firman Tuhan. Mereka tidak peduli dengan mesbah doa. Itu gambaran 5 gadis yang bodoh. Tapi saya berdoa, seluruh jemaat GPDI Immanuel Bantul adalah orang-orang seperti 5 gadis yang bijaksana. Every day, anytime, mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kita yang menentukan apakah kita diangkat atau tidak. Jadi sebenarnya tidak ada hal lain yang lebih penting dalam hidup ini selain kita terus-menerus mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, saudara. Ya, kalau saudara merasa tidak terlalu penting untuk mempersiapkan diri saudara menyongsong kedatangan Tuhan, ya jalani kehidupan saudara dengan cara-cara yang lama. Kalau saudara merasa tidak begitu penting, kan pilihan ada sama kita masing-masing, saudara. Dan Tuhan menghargai setiap keputusan yang kita ambil. Dia hanya memberitahu bahwa setiap keputusan yang kita ambil pasti ada resikonya, pasti ada konsekuensinya. Mari saya menghimbau dan mengajak jemaat GPD Immanuel Bantul, kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih serius lagi hari-hari ini. Kita lihat tanda-tanda zaman ini, saudara. Mari kita tidak menutup mata dengan kondisi hari-hari ini yang terjadi. COVID-19 sekarang itu baru permulaan. Alkitab berkata, hari-hari ke depan tidak semakin baik. Bisa jadi ada yang lebih parah dari COVID-19, kita nggak tahu. Tapi biarlah kita sebagai orang yang bijaksana, seperti wanita yang bijaksana, orang Kristen yang bijaksana, kita mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh, hari demi hari, kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sampai kita keluar, menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi biarlah kita terus berjalan di jalurnya Allah. Ada janji Tuhan, itu pasti. Dia akan datang kembali, saudara. Haleluya. Nah, yang ketiga, ini bicara tentang penyediaan. Perkara besar yang ketiga, ini bicara tentang penyediaan.
Saya ajak saudara baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 ayat 2 ya. Yohanes pasal 14 ayat 1 ayat 2. Saya ringkas saja membacanya begini, dikatakan, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oh haleluya. Jangan gelisah hatimu. Yesus katakan, aku pergi, aku naik ke sorga. Aku tidak meninggalkan kamu tanpa kejelasan, tapi aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa Yesus tidak pergi begitu saja meninggalkan kita tanpa kejelasan. Saudara, dari Injil Yohanes 14 ini diterangkan dengan sangat jelas dan sederhana serta mudah untuk kita pahami bahwa Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Dan Rasul Paulus menekankan bahwa tempat yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu berbicara tentang heaven, sorga, suatu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Satu tempat yang sangat agung dan mulia, satu tempat yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata manusia. Saudara, walaupun kita Wahyu mencoba untuk menggambarkan tentang bagaimana sorga itu, tetapi itu tidak bisa menggambarkan secara utuh keseluruhan tentang sorga. Haleluya. Dan Yesus berkata, di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Dan di rumah Bapakku, kata Tuhan, banyak tempat tinggal. Haleluya. Dan hanya di dalam Yesus saja ada penyediaan sorga. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja ada penyediaan tempat yang kekal, kehidupan yang kekal, saudara, bagi semua manusia yang mau percaya kepadanya. Dan sorga yang ditulis dalam Alkitab tidaklah sama dengan sorga hasil dari karangan manusia. Ada banyak manusia mengarang tentang sorga, ya. Ada yang berkata sorga, nanti waktu masuk sorga bisa kawin dengan bidadari. Oh, saya tidak tahu sorga yang bagaimana itu, saudara. Masih bisa kawin mengawinkan di sana, katanya yang dipercaya mereka. Tapi sorga yang Yesus janjikan adalah satu tempat yang kudus, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, mereka hidup seperti malaikat. Tidak ada kawin mengawinkan di sana. Pekerjaan kita hanya menyembah Tuhan. Dan sorga yang dijanjikan oleh Yesus adalah sorga yang sesungguhnya, karena dialah yang empunya sorga itu. Itu sebabnya peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu terjadi. Dia kembali ke tempat asalnya. Dia yang empunya sorga. Saudara, tidak ada tokoh agama manapun yang pernah naik ke sorga selain Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus berkata, di mana aku berada, di situ juga kamu berada, percayalah saudara, dia sedang berbicara tentang sorga kepada kita. Dia sedang berbicara tentang kehidupan yang kekal yang dijanjikannya kepada kita. Jadi dapat kita ketahui bahwa lewat peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini, Allah memberi amanat agung kepada kita. Allah juga memberi janjinya kepada kita bahwa dia pasti datang kembali dengan cara yang sama.
Dan Allah juga menyediakan sorga bagi kita yang percaya dan yang setia menanti kedatangannya. Haleluya. Ini 3 perkara besar yang saya mau bagikan kepada kita semua untuk membangkitkan iman kita, harap kita, cinta kita kepada Tuhan. Kalau mungkin di antara jemaat yang ada di Bantul, mungkin harapanmu, imanmu, kasihmu kepada Tuhan sudah mulai suam-suam kukuh. Biarlah lewat kebenaran firman ini, harapan, kasih, cintamu kepada Tuhan dibangkitkan kembali. Bahwa ada janji Tuhan, ada penyediaan Tuhan bagi kita, tapi juga ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan selama kita masih hidup di muka bumi ini, saudara. Haleluya. Maranatha. Tuhan memberkati saudara semua. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat jemaat Immanuel Bantul. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Mari jemaat Tuhan yang ada di Jogja, saya ajak kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu bahwasanya kami tidak salah mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bahwa kami tidak salah mempunyai Allah yang namanya Yesus Kristus. Sebab padamu ada janji dan penyediaan bagi kami yang percaya kepadamu. Juga ada tugas yang Kau berikan kepada kami untuk kami kerjakan selama kami masih hidup. Memberitakan tentang kabar baik, tentang Injil, tentang nama Tuhan, melalui seluruh kehidupan yang kami jalani hari demi hari. Biar orang-orang di luar melihat Kristus ada di dalam hidup kami. Mereka boleh percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur buat janji-Mu bahwa Engkau pergi, tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Tapi satu hari nanti, dan tidak akan lama lagi, Engkau akan datang kembali ya Tuhan, membawa kami naik bertemu dengan Engkau di awan-awan yang permai. Dan Engkau juga menyediakan satu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, satu tempat yang agung dan mulia. Itulah tempat yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah ibadah perayaan kenaikan-Mu yang kenaikan ke sorga, Engkau memberikan janji itu bagi kami. Engkau mengingatkan tentang bahwa Engkau menyediakan bagi kami sesuatu yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GPD Immanuel Bantul. Biarlah mereka menjadi jemaat yang terus menjadi semakin dewasa di dalam Kristus, dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Kristus, sehingga janji dan penyediaan Tuhan juga menjadi bagian dari hidup mereka. Ku berdoa berkati umat-Mu yang ada di sana Tuhan, yang ada di Jogja.
Berkati seluruh aspek kehidupan mereka. Hari-hari yang mereka jalani penuh dengan berkat Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, GPD Immanuel Bantul. Terus pakai kedua hamba-Mu ini serta anak-anak. Tuhan pakai terus menjadi berkat dalam pelayanan yang ada di Jogja. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan menjadi bagian hidup kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan tamu kita dari jauh, dari Batam, Bapak Pendeta Yohanes Cia. Terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya. Kami berdoa, kami berharap Pak Pendeta semakin dipakai Tuhan dan semakin diluaskan pengaruh pelayanannya bagi kemuliaan Kristus Tuhan kita. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Hari ini kita memperingati kenaikan Kristus. Kita bersyukur Alkitab mencatat secara fakta sebagai bukti peristiwa yang nyata Yesus naik ke surga untuk satu kepentingan yang besar bagi setiap kehidupan kita. Salah satunya Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya di rumah Bapa, tempat kebahagiaan, tempat sukacita kita kekal abadi sampai selama-lamanya. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih untuk kelangsungan ibadah kami memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin, menyertai dan memberkati kelangsungan ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalamnya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati semua yang sudah terlibat, ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka yang sudah melayani di bidang WL, singers, musik, haleluya, IT, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mereka juga yang sudah mengikuti ibadah-ibadah jemaat Tuhan, semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Cia yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu, haleluya, terus berkarya di dalam kehidupan setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk kami kemudian mengimaninya, kami mempercayainya, dan kami menghidupinya. Sehingga hidup kami selalu memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati, haleluya, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka. Tuhan memberkati, apapun yang dijumpai tangannya Tuhan memberkati. Engkau menambah-nambahkan rezeki mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyatakan hal itu. Diberkati jemaat Tuhan dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan. Dihindarkan, dijauhkan, diluputkan dari berbagai-bagai sakit penyakit yang kami tidak mengharapkannya. Lebih-lebih hari-hari ini Tuhan menjaga dan melindungi
jemaat Tuhan dari penularan virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau juga melawat apabila ada jemaat yang sedang mengalami sakit. Nyatakan kemurahan-Mu, mereka disembuhkan. Jika ada jemaat yang menghadapi satu persoalan masalah pergumulan berat, masalah apapun Tuhan itu, mari Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, berkat solusi jalan keluar, berkat kemenangan kepada mereka yang sedang dalam persoalan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, haleluya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong untuk bisa mengatasi dan menanggulangi penyebaran virus corona ini. Semakin hari semakin berkurang, semakin mengecil, semakin tidak ada sama sekali kasus virus corona di negeri kami. Tuhan menyatakan kemuliaan bagi Indonesia tercinta. Tuhan, terima kasih. Dan jemaat Tuhan yang menyatakan persembahan-persembahannya, memuliakan Tuhan dengan harta mereka, menyatakan persepuluhan mereka, menyatakan persembahan syukur, menyatakan persembahan sukarela kolekte, semuanya diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Haleluya, pemberian mereka tidak mengakibatkan mereka berkekurangan. Sebaliknya Tuhan akan memberkati dengan pemeliharaan, pembelaan, dan kelimpahan berkat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau akhiri ibadah kami ini, walaupun secara online, kami pasti mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kami mau selesaikan, kami mau tutup ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Berkat kasih karunia Allah Bapa, berkat kasih sayang Yesus Kristus, berkat penghiburan, kekuatan, pertolongan yang dikerjakan Allah Roh Kudus ada bersama kami, menyertai kami, memberkati kami sampai selama-lamanya, sampai Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.